Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Rohimin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Ma'arif Kajen Kabupaten Pekalongan, akan melakukan praktek coaching supervisi akademi bersama rekan saya Ibu Yuda Rina SE. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yudarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Rahim. Gimana kabarnya Ibu Yudarina? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik, dan senang. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ibu Yuda, boleh saya menyita waktunya Ibu sebentar? Ibu masih sibuk tidak ya sekarang? Tidak Pak, saya masih tidak sibuk hari ini. Baik Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu Yuda. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yuda lakukan, juga untuk mengembangkan kompetensi Ibu Yuda sebagai seorang guru. Adapun percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Yuda melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan tentunya lebih percaya diri gitu ya Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik khususnya untuk peserta didik kita. Jadi kita akan mengobrol santai saja nih Bu. Dari kegiatan hari ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Yuda dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentunya ini Bu. Nah Bu Yuda, kiranya dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Baik Pak Rohim, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi kejuruan akuntansi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu, tujuan pembelajaran apa yang akan diterapkan Bu Yuda dan dicapai nantinya itu Bu ketika proses pembelajaran di kelas gitu. Baik Pak Rahim, melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi: satu, siswa dapat menjelaskan deskripsi pengertian aktiva tetap yang bisa dipahami. Kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis aktiva tetap teridentifikasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur pengelolaan aktiva tetap yang dipahami. Gitu. Baik, area pengembangan yang ingin Ibu Yuda capai atau ingin lakukan sebagai bentuk observasi itu gimana ya Bu? Yang pertama, pengembangan aspek pengetahuan secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar. Siswa dapat mendeskripsikan sendiri pengertian dari aktiva tetap. Kedua, pengembangan aspek pengetahuan secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis aktiva tetap teridentifikasi. Yang ketiga, pengembangan aspek keterampilan. Siswa mampu menjelaskan dengan logika dan nalar siswa yang ada, yang berbasis pada fakta yang ada. Keempat, pengembangan aspek keterampilan. Siswa mampu mengembangkan pola berpikir kritis, analisis dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan yang kelima, pengembangan aspek keterampilan. Siswa mampu mengembangkan keterampilan sosial meliputi bertanya, menyumbangkan ide atau pendapatnya, menjadi pendengar yang baik, berdiskusi, dan pemecahan masalah secara kelompok. Rancangan pembelajaran apa yang akan diterapkan oleh Bu Yuda tentunya ketika ngajar di kelas, dari strategi pembelajaran, model, dan metode yang akan Ibu Yuda terapkan gitu Bu.
Tentunya strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, pembelajaran berdiferensi berdasarkan kemampuan intelektual, kesiapan siswa yang terintegrasikan dengan kemampuan sosial dan emosional siswa, dengan model diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan cara pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan model yang saya gunakan dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Oke, bagus sekali Bu untuk perencanaannya. Oke, ya tentunya dari media pembelajaran yang akan Ibu Yuda gunakan di kelas itu apa saja ya Bu? Yang saya gunakan sebagai media pembelajaran yaitu LKPD, PowerPoint, laptop, LCD, dan whiteboard. Nah, sehubungan dengan hal tersebut Bu, apa saja persiapan yang Ibu Yuda siapkan tentunya gitu Bu? Ya, saya sudah menyiapkan seperti perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan evaluasi. Oke Bu, berarti Bu Yuda sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu. Bagus sekali Bu tentunya. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan Ibu apakah masih ada yang kurang mungkin? Media pembelajaran yang masih saya buat masih dalam proses Pak. Jadi belum 100% selesai. Oke. Nah, kiranya untuk menyelesaikan media pembelajaran itu apakah butuh bantuan Bu? Dan kiranya siapa yang akan diharapkan untuk membantu dalam penyusunan media tersebut Bu? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru atau mungkin Pak Rohim bisa membantu saya. Oke, insya Allah saya bisa membantu Bu sebisa saya nanti gitu ya Bu, ataupun kita nanti bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, kiranya kapan Ibu Yuda akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Pada hari apa, kelas berapa, dan tentunya jam keberapa dari jadwalnya Ibu gitu. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari Rabu di kelas 11 akuntansi 3 pada jam pelajaran ke-6 sampai ke-7. Oke. Baik Bu Yuda, pada hari Rabu besok jam 6 sampai jam ke-7 saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas 11 AK3 untuk melihat, tentunya mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, dan selanjutnya setelah melaksanakan observasi ataupun supervisi kelas, kita akan melaksanakan percakapan lagi untuk kegiatan pasca observasi dengan didampingi dari pengajar praktek Bu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan oleh Bu Yuda dari percakapan pra-observasi hari ini gitu Bu? Gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kegiatan pra-observasi hari ini tentang media pembelajaran yang akan saya gunakan saat pembelajaran di kelas besok Pak. Oke, baik Bu Yuda, terima kasih. Semoga besok pas jadwal supervisi semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Gitu ya Bu, terima kasih atas waktunya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi bersama Bu Yudarina SE selaku guru produktif akuntansi di kelas 11 di SMK Ma'arif NU Kajen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya pada awal pembelajaran ya. Ya, silakan Mbak Lintang berdoa, dipimpin sama Mbak Lintang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sudah? Ya. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk menuntut ilmu, kemudian masih diberi kesehatan yang cukup, masih diberi nafas yang panjang untuk bisa menikmati hidup hari ini, kemudian menikmati ilmu yang akan didapat pada hari ini. Kita patut bersyukur semuanya ya. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu ya. Oke. Oh iya, saya tanya, hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Gak ada? Ada yang berangkat? Siapa Mbak? Retno sama? Sudah, hanya Retno yang tidak hadir. Oke, berarti dari 35 siswa yang tidak hadir 1. Ya, hanya Retno. Ya. Untuk mengetahuinya saya ingin pakai polling saja biar jelas. Di situ nanti kan sudah ada nama kalian di grup 11 AK 4. Ya, silakan dipollingkan. Sudah semua, tapi belum terrekod di sini. Ya, oke. Mungkin nanti nunggu sebentar ya. Sembari menunggu untuk memulai pembelajaran agar tertib, bersih, karena kebersihan sebagian dari iman ya. Ya, silakan cek kebersihan di masing-masing tempat kalian, atau di selorok, atau di meja, tadi sarapan masih meninggalkan bekas dan lain sebagainya. Silakan dicek kebersihannya. Bisa dibuang di luar. Oke, sudah ya? Sudah bersih semua ya? Ya, selanjutnya saya tanya dulu. Lihat brand-brand yang di sini? Ya. Menurut kalian itu di sini tercantum apa saja? Ada Sony, kemudian ya, ada Toyota, ya kan? Terus kemudian ada Honda. Di situ ada enggak? Ada, ya. Kalian kalau menyebutkan motor apa? Honda. Kenapa? Padahal motor itu kan mereknya banyak. Ada Yamaha, ada Suzuki, ya kan? Iya. Kenapa menyebutnya Honda? Karena udah terbiasa. Sudah terbiasa. Iya. Dan brand-brand ini juga mewakili ya. Kalian misalkan menyebutkan mobil Toyota, ya kan? Simbolnya Toyota. Kalian menyebutnya Kijang kayak gitu ya. Padahal mobil kan banyak ya. Itulah yang akan kita bahas nanti pada pembelajaran kali ini. Jadi kalian bisa mengetahui kenapa sih udah terbiasa bilang Honda padahal itu motor, gitu ya. Ya. Untuk memulainya, sebelum memasuki pembelajaran seperti itu, pembelajaran jenis aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud nanti, mengklasifikasikan aktiva tetap, kalian saya kasih asesmen diagnostik non kognitif dulu agar saya mengetahui gaya belajar kalian. Silakan diklik dulu asesmen diagnostiknya di HP kalian untuk saya bisa mengetahui kemampuan awal atau gaya belajar kalian dulu. Yang seperti ini, ditulis nama, kelas, nomor absen, kemudian kamu mewakili gambar ini apa? Sudah semua ini? Nah, apa saja tanggapannya sudah ada semua, ini sudah masuk. Berdiskusi kelompok, banyaknya yang auditori ya. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu sebelum masuk ke materi, kita apa sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Kita masuk ke capaian pembelajarannya terlebih dahulu, meliputi kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dokumen dana kas kecil dan dokumen dana kas di bank, kartu aktiva tetap,
penyajian laporan harga pokok produk, utang wesel jangka panjang, penerbitan utang obligasi, serta analisis berbagai jenis modal perusahaan, perbedaan modal perorangan, firma, PT, CV, dan koperasi. Ya. Kemudian kita masuk berarti kemarin sudah dana, dokumen dana di kas di bank. Hari ini kita masuk kepada kartu aktiva tetap. Oke. Apa saja yang akan dicapai untuk pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan kognitif atau tujuan pengetahuannya. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis aset tetap dengan benar dalam berbagai situasi bisnis. Jadi nanti kalian mengetahui apa saja yang harus dibedakan asetnya di dalam bisnis, situasi bisnis atau perusahaan atau di lingkungan sekolah gitu kan ya. Nah, apa ada aset tetap tidak berwujud dan aset tetap berwujud. Kemudian dari segi pengetahuan, jadi nanti kalian bisa membedakan, mengklasifikasikan jenis aset tetap. Kemudian dari segi keterampilan, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis aset tetap dengan aktif dalam berdiskusi kelompok. Jadi nanti secara diskusi, secara kelompok, kalian bisa bertukar pikiran dengan teman, ya, apa arti dari jenis aset tetap berwujud dan tidak berwujud, nanti diklasifikasikan. Tujuan sikapnya itu saya ngambil dari P5-nya, yaitu bergotong royong dan mandiri. Ya. Untuk mengingat yang kemarin, nah dokumen dana kas di bank kan, kenapa dokumen dana kas di bank dimasukkan ke sini Bu? Udah pretestnya gini Bu, karena kalau kalian sudah paham materi yang kemarin ya, kas di bank dengan dana kas kecil dan kas bank kayak gitu, bisa untuk melanjut ke aktiva tetap, karena nanti pengadaan kas yang dikeluarkan oleh bank biasanya untuk membeli aset atau aktiva tetap tersebut ya. Oke, kita kuisis dulu ya. Silakan masuk kodenya itu. Sudah? Oke, kita mulai ya. Sudah? Selesai ya? Waktunya udah habis. Mbak Anggun, Mutia, sama Mbak Eka. Oke, kita kasih aplaus. Selanjutnya kalian harus aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaian yang saya digunakan itu terdapat pada masing-masing LKPD kalian. Ada penskoran rubrik penskoran kinerjanya di situ. Media pembelajaran akuntansi keuangan, materinya mengklasifikasikan jenis aktiva tetap, disusun oleh saya sendiri untuk kelas 11, kompetensi keahlian akuntansi dan lembaga SMK Ma'arif NU Kajen. Oke. Untuk memulainya saya bagikan LKPD. Coba di-scan barcode masing-masing. Coba di-scan. Kalau yang mau barcode dan lain sebagainya. Ada flipping book, coba kalian kalau penasaran sama flipping book apa enggak di situ? Sudah bisa belum? Sudah. Setelah itu kalian baca, sambil kalian baca saya cek dulu. Sudah masuk? Oh ya, ini flipping book sudah. Oke. Penasaran ya sama flipping booknya ya? Sudah dicermati materinya? Sudah. Kalau sudah dicermati materinya, saya akan ngasih video dulu, menontonkan video dulu. Link videonya bisa dibuka di HP kalian masing-masing atau bisa nonton di sini. Contoh aktiva atau aset berwujud yang pertama adalah bangunan sekolah. Coba kalian lihat bangunan di sekolah kalian ini, itu merupakan contoh dari aktiva atau aset tetap berwujud. Contoh aktiva tetap atau aset tetap berwujud yang kedua adalah mobil. Di sekolah kalian ada beberapa mobil yang digunakan untuk operasional sekolah. Air mineral, orang cenderung menyebutnya sebagai aqua. Minyak goreng, orang cenderung menyebutnya bimoli.
Sekarang banyak ditemukan usaha franchise di dunia perdagangan, misalnya Indomart, Rocket Chicken, dan Ayam Super. Mitranya masing-masing. Jadi seperti misalkan di tempat saya itu ada crispy, ada geprek, ada spicy. Di tempat lain ada yang geprek keju dan sebagainya itu. Jadi ayam super itu tidak ada paham untuk menu dan tidak cuma ada tarif dasarnya saja. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing tentang kemitraan atau tentang franchise ayam super itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjut materinya. Dari video yang saya tontonkan tadi atau saya play tadi ya. Apa yang kalian perhatikan dari tayangan video tadi? Siapa Mbak? Disebutkan nama dulunya. Nama dulu. Saya Eka Fajarika. Saya memperhatikan ternyata ada banyak contoh aktiva atau aset tetap berwujud di sekitar kita seperti tanah, mobil, bangunan, dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Sebutkan nama dulu ya. Saya Novi Aryani. Saya memperhatikan ternyata aktiva tetap tidak berwujud bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti franchise ayam chicken. Oh tadi franchise ayam super tadi ya? Iya. Ya oke. Ada lagi? Oke. Saya Naila Syafizain. Saya memperhatikan jadi Honda itu merek dagang bukan Activa. Kalau Activa kan berarti motornya. Oh iya, kalau Honda itu merek dagang ya ternyata ya. Selanjutnya peta konsep untuk apa saja yang akan kita pelajari ya di sini. Peta konsepnya di aset tetap dan jenis-jenisnya. Ada aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud ya. Kemudian saya jelaskan lagi, walaupun tadi di video sudah dijelaskan tentang aktiva tetap itu apa. Nah, definisi dari PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan bahwa aktiva tetap ialah aset berwujud yang didapat dengan kondisi siap pakai atau dibangun terlebih dahulu dan dipakai dalam aktivitas operasi perusahaan. Selain itu tidak ditujukan atau dijual kembali dalam rangka aktivitas normal perusahaan serta memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Ya. Bosan apa enggak? Bosan. Tadi menatap, mereplay dan lain sebagainya. Kita main game dulu ya. Ya. Main gamenya masih mau tepuk-tepuk atau yang masih viral aja? Oh, generasi TikTok sih ya. Oke. Boleh. Coba berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Tadi saling memperhatikan atau tidak? Iya. Pas pada saat itu memperhatikan. Saya tanya, yang salah siapa? Mbak Sulis. Apa ya tadi yang nggak bisa Mbak Sulis? Sulis sama siapa Mbak? Sulis sama siapa? Oh, Mbak Putri. Yang salah saya kasih pertanyaan nih. Oke. Mbak Putri, Bu Yuda tanya, apa nama aktiva tetap berwujud dan aset tetap atau aktiva tetap tidak berwujud dalam bahasa Inggris? Kalau aktiva tetap berwujud itu tangible fixed asset. Ya. Kalau tidak berwujud itu intangible fixed asset. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Putri. Kemudian Mbak Sulis yang kedua, yang tadi salah. Oke, Mbak Sulis. Coba Mbak Sulis, mana Mbak Sulis? Ya, berdiri Mbak. Oke, Mbak Sulis, sebutkan contohnya dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud.
Kalau yang tetap berwujud itu bisa berupa bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, sumber daya alam, mesin, dan sebagainya. Kalau yang tidak berwujud itu bisa berupa hak paten, hak sewa, hak cipta, perizinan, perjanjian, kontrak, wiralaba atau franchise, trademark, sama organization cost. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Gelis. Ya, betul semua ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke jenis aktiva tetap. Jenis aktiva tetap berwujud memiliki bentuk fisik. Nih, ciri yang utama bentuk fisik, punya bentuk fisik yang memberi manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi perusahaan. Contohnya mesin, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Lanjut ya. Nah, setelah memahami materi semuanya, kalian buka LKPD-nya yang tadi Bu Yuda sudah kasihkan. Setelah itu nanti menjawab pertanyaan yang di situ. Sebelumnya kalian membagi kelompok dulu. Bagi kelompok menjadi 7 kelompok, satu kelompok 5 orang. Ya, oke ya. Bisa disesuaikan dengan gaya belajar yang tadi sudah di asesmen sama saya. Ya, oke, biar nanti kalau yang senang nonton video bisa gabung jadi nonton satu kayak gitu, nonton bareng dan lain sebagainya. Nah, kalau suka yang membaca bisa membaca flipping booknya, ya. Tuh, silakan. Ya, jangan lupa nanti sesuai dengan pertanyaan di LKPD berarti kalian mencari apa sih titik masalah dari permasalahan semua itu, kemudian solusinya bagaimana, kemudian nanti kesimpulannya apa. Jadi dari permasalahan itu kalian mendiskusikan kesimpulannya apa, terus kemudian solusinya bagaimana kayak gitu ya. Permasalahan apa yang sudah kalian tangkap dari video, bahan ajar, dan tugas di LKPD. Saya bagikan, Mbak, minta tolong Mbak dibagikan lembar keaktifan siswa. Sudah selesai semua atau belum? Sudah ya? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari soal handout yang sudah Bu Yuda bagikan tadi. Bukan handout, LKPD kan? Iya, LKPD, maaf. Soal jawaban nomor 1 sampai 5 akan dibacakan oleh teman saya, Anggita. Ya. Aset tetap adalah suatu aset perusahaan yang berwujud, yang sudah siap dipakai atau sedang dibangun dan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Adanya dukungan yang berkelanjutan, terbukti menguntungkan, dan mudah diterapkan. Nomor 6 sampai 10. 6. Kartu aktiva adalah 4 jenis kartu yang memuat informasi setiap aktiva tetap secara lengkap dan rinci guna memudahkan pengawasan oleh perusahaan. Nomor 8, supermarket. Masuk ke dalam aset tetap karena berupa bangunan. Selisih nilai lebih yang dimiliki perusahaan timbul karena ada kelebihan. Dalam beberapa faktor, kelebihan harga beli di atas harga pasar dari sebuah perusahaan yang dibeli atau goodwill. Nomor 9, aset tetap dan persediaan memiliki perbedaan yang mendasar dalam perusahaan. Aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan memiliki wujud fisik, memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan tidak ditujukan untuk dijual lagi. Persediaan cenderung memiliki masa manfaat yang lebih singkat dan ditujukan untuk dijual lagi sebagai bahan utama. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Ya, berdiri, sebut nama, dari kelompok berapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Rana dari kelompok 6 mau bertanya. Apakah fungsi pencatatan aset tetap ke dalam kartu induk aktiva tetap? Baik, akan saya jawab.
Fungsinya untuk membantu perusahaan melacak, menilai, dan mengelola aset tetap mereka secara efisien. Kurang tepat atau gimana? Nah, kalau untuk informasinya itu apa aja? Informasi yang tertera apa aja, Mbak? Perusahaan dapat memasukkan informasi detail tentang aset tetap, termasuk nama, deskripsi, lokasi, dan tanggal pembelian. Ya, sudah. Bisa? Pahami? Sudah? Sudah. Ya. Ada yang tanya lagi? Atau yang lain cukup jelas waktu memperhatikan? Cukup. Ya, cukup. Oke. Silakan kalau satu diuraikan tadi masalah yang sudah disimpulkan apa, kemudian solusinya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana? Nah, bisa kita dapat bahwa rumusan permasalahannya adalah apakah boleh suatu perusahaan menggunakan aset tetap untuk keperluan di luar perusahaan. Solusinya adalah aset tetap hanya boleh digunakan untuk keperluan operasional perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, karena aset tetap memiliki banyak manfaat dan keberadaannya berpengaruh dalam ekonomis jangka yang panjang bagi perusahaan. Dengan alasan tersebut, aset tetap tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan keperluan pribadi, diperjualbelikan atau bahkan digunakan untuk keperluan di luar operasional perusahaan. Kesimpulannya bahwa aset tetap perusahaan seharusnya hanya digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, digunakan untuk keperluan di luar operasional perusahaan. Betul ya? Silakan ditutup. Jadi menyimpulkan kelompok 1 menyimpulkan aset tetap untuk keperluan di luar perusahaan, aset hanya boleh digunakan untuk keperluan operasional perusahaan, tidak boleh untuk digunakan untuk yang lain. Oke, ditutup dulu. Terima kasih atas apresiasi dan perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengklasifikasian jenis aset atau aktiva tetap. Aktiva tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk operasi perusahaan. Contohnya tanah, bangunan, mesin. Ini ada yang mau tanya enggak? Saya, Bu. Oke. Berdiri. Saya Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, apa sih perbedaan dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud? Baik, secara sederhana, aset tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha. Sedangkan aset tetap tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik sehingga hanya dapat disimbolkannya saja. Terus contoh supaya kita tuh bisa lebih baik untuk membedakan dua hal tersebut itu seperti apa? Apa aja? Kayak aset tetap berwujud contohnya gedung, tanah, kendaraan. Kemudian untuk aset tetap tidak berwujudnya contohnya seperti hak paten, merek, franchise, dan goodwill. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagus ya? Yeah. Masalahnya membedakan aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Solusinya, jika aset tetap berwujud dapat dilihat dan mempunyai atau memiliki bentuk fisik, sedangkan aset tetap tidak berwujud tidak mempunyai bentuk fisik. Kesimpulan dari kedua aset tersebut walaupun memiliki perbedaan tetapi tetap memiliki nilai bagi sebuah perusahaan dan sama-sama memiliki periode atau jangka waktu yang panjang. Maka dari itu kita harus bisa mengklasifikasikan jenis aktiva tetap yang dapat membantu kita untuk membedakan kedua aset tetap tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada yang terakhir, kegiatan penutup, yaitu sejauh mana pemahaman peserta didik melalui post-test. Silakan diklik link yang ada di depan. Siapa ingin tahu dari tadi kamu berdiskusi, kemudian tanya jawab, presentasi, silakan
di klik linknya, saya ingin tahu dari hasil post testnya. Oke, yang tampilannya seperti ini. Ya, jadi saya bisa menanyakan langsung yang belum dipahami, ada yang tidak dipahami dengan post testnya. Sudah? Oke. Baru 1. Yuk. Ya, 3, 5. Yuk. Mengukur kemampuan kalian seberapa pahamnya tentang presentasi tadi, tentang video tadi. Selain yang ditanyakan di post test ini, ada yang belum dipahami? Yang mau diungkapkan? Yang mau ditanyakan sama saya? Boleh? Selain pertanyaan yang di post test ini, boleh? Ada? Tidak? Berarti sudah jelas semua tadi ya? Sudah. Berarti alhamdulillah sudah paham semua ya dengan materi ini ya? Sudah. Sudah? Ya, kalau post test sudah dikerjakan, silakan kalian buka lagi di yang kalau kalian mengalami kesulitan pada saat mengerjakan soal materi tadi. Ada kesulitan enggak? Tidak ada? Tidak ada. Coba kalau tidak ada, yang tadi itu direfleksikan di sini. Coba di link ini, saya kirim WA ya. Refleksinya. Kendalanya apa? Selama mengerjakan soal. Ya kan? Silakan. Sebelum saya simpulkan dan saya tutup. Setelah refleksi selesai. Sudah selesai? Sudah ya. Kita lanjut ke pembahasan sebelum ditutup. Kalian sudah pintar dalam materi mengklasifikasikan jenis aktiva tetap kali ini. Semoga materi kita kali ini bisa kalian diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Saya simpulkan dari tadi yang kelompok pertama, apakah boleh suatu perusahaan menggunakan aset tetap untuk keperluan di luar perusahaan? Jawabnya tidak boleh, hanya digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian apalagi aset-asetnya dengan baik kalau tidak menggunakan kartu aktiva tetap. Kemudian membedakan aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Masalah penurunan nilai aset berwujud, masalah pemeliharaan. Intinya, inti dari semuanya adalah mengklasifikasikan aset tetap di dunia bisnis sangatlah penting. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui aturan apa sajakah yang harus kita ketahui untuk menggunakan aset tetap, mengelola dan mencatat aset tetap, membedakan jenis aset tetap, memelihara aset tetap, menggunakan aset tetap sumber daya alam yang efektif, serta menggunakan perjanjian yang baik jika kita bermitra atau memulai bisnis waralaba atau franchise. Kemudian semoga dari pembelajaran ini diantara kalian jika nanti akan memulai bisnis atau join waralaba ya kan, sudah mengetahui jenis-jenis aset tetap dan dapat menerapkan dengan baik di bisnis kalian sendiri. Ya, karena lulusan SMK harus kreatif ya. Iya, betul. Kemudian besok kita bahas apa nih? Pertemuan besok kita bahas materi yang akan kita pelajari yaitu seputar kartu aktiva tetap, masih di kartu aktiva tetap, tapi kita merujuk pada pencatatan transaksi aset tetap. Ya, nanti kita bisa berhitung di transaksi aset tetap. Oke, sekian dari saya ya. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Boimin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Mahathir Mekajen Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya ditemani oleh Bu Yudharina sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Imam Agung Muhammad Supriyatna SPD sebagai pengajar praktek pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Yuda terkait dengan jalannya proses observasi di kelas Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Adapun untuk pertanyaannya seperti berikut. Bagaimana perasaan Bu Yuda terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Mungkin saja langsung saya jawab ya Pak Rengge. Karena saya belum terbiasa melakukan observasi kelas, saya rasanya masih susah, canggung, tapi ya alhamdulillah itu sudah bisa berjalan menyesuaikan. Oke, baik Bu. Terus bisa minta tolong sama Bu Yuda untuk menceritakan kembali saat pengembangan apa kiranya yang sudah Bu Yuda kembangkan di kelas dan langkah-langkah serta tahapan apa yang sudah dilakukan di kelas pada saat supervisi tersebut. Baik Pak Rohim, langkah yang saya lakukan sebelumnya saya membuat perangkat ajar. Saya membuat media ajar yang lengkap dan menarik, area pengembangannya tentang pengetahuan dan keterampilan. Oke Bu, kiranya menurut Bu Yuda sendiri untuk area pengembangan yang telah disampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Bu? Kalau menurut saya itu pengembangannya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dan tentunya harus diperbaiki lagi Pak Rohim. Oke Bu, artinya harus terus berkembang Ibu ya untuk perbaikan. Baik Bu Yuda, menurut Ibu kendala apa saja atau kekurangan apa yang dihadapi saat pembelajaran kemarin di kelas Bu? Ya, untuk kekurangan atau kendala mungkin sama yang dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain, yaitu karena ada beberapa siswa yang kurang antusias terlibat dalam pembelajaran atau siswa masih kurang aktif. Seperti itu. Oke. Dan kira-kira kenapa Ibu siswa tersebut masih kurang aktif atau tidak mau terlibat terutama dalam kegiatan diskusi itu? Ya, kemungkinan karena dalam pengembangan kelompok dengan jumlah siswa terlalu banyak di setiap kelompoknya. Sebagai solusi saya menggunakan pendekatan-pendekatan sesuai dengan minat siswa. Misalnya kita bagi kelompok dengan sesuai gaya belajarnya, karena belajar siswa itu kan beda-beda Pak Rohim. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, kinestetik, sehingga siswa belajar lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan pada siswa tersebut agar menyesuaikan dengan keadaan atau kegiatan di dalam kelas seperti apa. Hingga dan seperti itu mungkin belajarnya jadi lebih menyenangkan. Oke Bu, terima kasih. Kemudian, baik Ibu, untuk rencana kedepannya Bu Yuda, pada saat kegiatan pembelajaran ke depan, menurut Ibu akan menyesuaikan gaya belajar mereka masing-masing Ibu. Mungkin ada yang menggunakan gaya visual, auditori, dan kinestetika. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kegiatan pembelajaran sebelumnya Ibu. Saya tunggu cerita dan tentunya informasi dari Bu Yuda
apakah rencananya bisa terlaksana atau tidak, kira-kira kapan Ibu untuk akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu Yuda sampaikan tadi? Ya, mungkin untuk waktu yang lebih dekat ini belum bisa. Kemungkinan nanti baru saya laksanakan di tahun ajaran baru Pak Rohim, mengingat di tempat kami siswa-siswanya juga masih melaksanakan praktek kerja industri seperti itu. Prakrin Ibu Adi. Iya, Tunggu. Baik Bu Yuda, terima kasih atas jawabannya dan informasinya. Semoga yang Ibu rencanakan ini bisa segera terrealisasi, bisa menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Imam selaku pengajar praktek ini Pak, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari pelaksanaan jalannya kegiatan pasca observasi atau pelaksanaan observasi di kelas. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Rohimin yang telah memberikan waktu buat saya. Terima kasih Bu Yuda yang tadi panjenengan sama Pak Rohimin sudah melaksanakan coaching pasca observasi deh. Yang mana sebelum pasca observasi kan ada pra sama observasi. Kemarin sudah diamati, diobservasi oleh Pak Rohimin tentang pelaksanaan yang sudah terlaksana. Tadi dari awal Bu Yuda memang termasuk hal baru itu ya untuk observasi, sehingga masih apa itu namanya ya belum siap untuk diobservasi, tapi setelah lama-kelamaan kan akhirnya enjoy juga kan untuk pelaksanaannya. Nah tadi sudah disampaikan kendala-kendalanya setelah diadakan refleksi oleh Pak Rohimin. Nah terus untuk tindak lanjutnya apa yang tadi sudah direfleksi oleh Pak Rohimin dan Bu Yuda, mudah-mudahan kedepannya setelah tahu harus bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran, supaya siswa atau anak didik kita itu apa itu namanya ya bisa menerima apa yang kita berikan dalam pembelajaran, menyenangkan, intinya itu berpihak pada siswa, pada murid dan menyenangkan. Nah itu apa yang tadi sudah diberikan oleh Pak Rohimin. Segera saja Bu untuk tahun apa itu pembelajaran selanjutnya itu untuk segera diperbaiki dan pembelajaran pada siswa semakin mengasihkan. Itu terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih banyak Pak untuk masukan tanggapan dari Pak Imam. Kiranya saya cukupkan untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Yuda selaku guru teman sejawat dan juga pada Pak Imam selaku pengajar praktek pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.